Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Manajemen SDM akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Turnover pada RS ABC. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aditya, dan ada Zahra, Hima, Eva, dan Velita. Berikut ini akan dijelaskan materinya oleh anggota kelompok kami. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pendahuluan dari analisis turnover pada Rumah Sakit ABC. Rumah Sakit ABC sebagai penyedia pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima, aman, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan pasien. Namun dalam 1 tahun terakhir, Rumah Sakit ABC mengalami tantangan yang serius berupa tingginya tingkat perputaran karyawan atau turnover, khususnya pada kelompok karyawan baru. Data internal menunjukkan bahwa mayoritas pengunduran diri terjadi pada 3 bulan pertama masa kerja. Tingginya turnover pada masa awal berdampak signifikan pada stabilan operasional. Setiap kali karyawan baru berhenti dalam waktu singkat, rumah sakit kehilangan investasi biaya rekrutmen dan pelatihan yang telah dikeluarkan. Selain itu, fenomena ini menyebabkan beban kerja berlebih, overload bagi staf yang bertahan, yang pada akhirnya beresiko menurunkan kualitas asuhan keperawatan, meningkatkan potensi human error, serta memperburuk citra pelayanan di mata pasien. Selanjutnya, untuk pembahasan permasalahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari penjelasan pendahuluan tadi, itu terdapat penjelasan bahwa Rumah Sakit ABC ini memiliki tantangan serius, yang mana ini berupa tingginya tingkat perputaran karyawan atau turnover. Ini khusus pada karyawan baru, sehingga muncullah pertanyaan, apakah permasalahan turnover pada Rumah Sakit ABC ini disebabkan oleh proses rekrutmen dan seleksi atau karena adanya faktor lain di dalam sistem organisasi. Nah, jadi permasalahan turnover ini tidak hanya disebabkan oleh proses rekrutmen dan seleksi, tetapi juga terdapat permasalahan di dalam manajemen organisasi yang ada di Rumah Sakit ABC ini. Nah, untuk penjelasan permasalahan turnover lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai penyebab turnover pada karyawan baru. Penyebab utama perusahaan mengalami turnover tinggi pada karyawan baru dalam 3 bulan pertama adalah belum optimalnya sistem tata kelola manajemen yang profesional, terstruktur, dan berbasis kompetensi dalam organisasi rumah sakit. Kemudian permasalahan ini mencerminkan lemahnya sistem manajemen organisasi yang ditandai dengan pengambilan keputusan yang tidak berbasis data, kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya transparansi, serta implementasi dan evaluasi kerja yang belum efektif. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang belum berbasis kompetensi terlihat dari penempatan karyawan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian serta minimnya pengembangan kompetensi turut menyebabkan rendahnya kinerja individu dan tim. Hal ini sejalan dengan penelitian Chrismon 2024 yang sudah kami sertakan, yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover attention. Kepemimpinan yang kurang efektif serta lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat mendorong karyawan untuk meninggalkan organisasi. Berdasarkan hal yang sudah saya jelaskan di atas tadi, kondisi ini memperkuat bahwa lingkungan kerja yang tidak sehat dan sistem manajemen yang lemah akan meningkatkan keinginan karyawan untuk keluar dalam suatu organisasi. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya koordinasi antara bagian dan rendahnya profesionalitas manajerial dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan solusi dan rekomendasi. Bahwasanya solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan perbaikan secara menyeluruh dan terintegrasi pada sistem manajemen organisasi.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperkuat sistem kebijakan melalui penyusunan SOP yang jelas dan terdokumentasi. Selain itu, pengambilan kebijakan juga perlu untuk diarahkan pada pendekatan berbasis data agar lebih objektif dan lebih tepat sasaran. Selanjutnya, sistem evaluasi kinerja juga perlu untuk diperbaiki agar lebih konstruktif dan berbasis indikator kinerja, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja tanpa mengurangi motivasi karyawan. Dan rekomendasi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penerapan prinsip good corporate governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola organisasi yang tepat. Selain itu, penguatan fungsi kepemimpinan juga perlu untuk dilakukan agar pemimpin mampu menjadi teladan dan mengambil keputusan secara adil serta profesional. Kesimpulan dan saran dari presentasi ini yaitu tingginya turnover karyawan baru di RSABC bukan disebabkan oleh proses rekrutmen dan seleksi, melainkan oleh lemahnya sistem tata kelola manajemen organisasi yang belum profesional, terstruktur, dan berbasis kompetensi. Hal ini berdampak pada menurunnya kinerja organisasi serta kualitas pelayanan rumah sakit. Jika kondisi ini dibiarkan, RSABC akan terus terjebak dalam siklus rekrutmen yang tidak berujung tanpa pernah mencapai stabilitas tim. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai efektivitas tata kelola manajemen dan ketepatan strategi penempatan SDM dalam menekan angka turnover karyawan baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.